Asas kedua, ukhuwah sesama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansar atas dasar kebenaran dan rasa persamaan. Bahkan mereka dipersaudarakan untuk saling mewarisi sepeninggal mereka, sehingga pengaruh ukhuwah Islamiyah lebih kuat dan membekas daripada pengaruh ikatan darah, keluarga, kekerabatan. Rasulullah mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Harijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi, dan seterusnya. Lihat Sirah Ibnu Hisham. Selanjutnya Rasulullah mengikat persaudaraan antar para sahabat ini, dengan suatu kerangka umum berupa ukhuwah dan muwalah, penyerahan loyalitas, seperti yang akan kita lihat. Ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material, diantaranya ialah ditetapkannya prinsip saling mewarisi sesama mereka. Ikatan-ikatan persaudaraan ini tetap didahulukan daripada hak-hak kekeluargaan sampai terjadi Perang Badar Kubra, ketika diturunkan firman Allah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Anfal 75. Ayat ini menghapuskan hukum yang berlaku sebelumnya sehingga dengan turunnya ayat ini terhapuslah pengaruh ukhuwah Islamiyah dalam hal waris-mewarisi. Setelah itu, setiap orang kembali kepada nasab kerabatnya masing-masing, dan abadilah persaudaraan sesama kaum muslimin. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, seorang muhajir mewarisi seorang ansar tanpa adanya hubungan keluarga, karena ukhuwah yang telah dijalin oleh Nabi Muhammad. Ketika turun ayat, artinya, bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. An-Nisa 33, terhapuslah hukum tersebut. Dengan demikian, berakhirlah masa berlakunya hukum waris-mewarisi berdasarkan ikatan ukhuwah tersebut. Bukhari, Kitabut Tafsir 5 halaman 178. Beberapa ibrah atau pelajaran, itulah asas kedua yang dibangun Rasulullah untuk menegakkan masyarakat dan negara Islam. Urgensi asas ini akan tampak dalam beberapa aspek berikut. Pertama, negara manapun tidak akan berdiri dan tegak tanpa adanya kesatuan dan dukungan umatnya, sedangkan kesatuan dan dukungan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan mencintai. Setiap jamaah yang tidak disatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan yang sebenarnya, tidak akan mungkin dapat bersatu pada suatu prinsip. Selama persatuan yang sebenarnya tidak terwujudkan dalam suatu umat atau jamaah, maka selama itu pula tidak akan mungkin terbentuk sebuah negara. Tetapi persaudaraan juga harus didahului oleh akidah yang menjadi ideologi dan faktor pemersatu. Persaudaraan antara dua orang yang saling berbeda akidah dan pemikiran adalah mimpi dan hurafat, apalagi jika akidah atau pemikiran tersebut akan melahirkan perilaku tertentu dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, Rasulullah menjadikan akidah Islamiyah yang bersumber dari Allah sebagai asas persaudaraan yang menghimpun hati para sahabatnya, dan menempatkan semua manusia dalam satu barisan, ubudiyah hanya kepadanya, tanpa perbedaan apapun kecuali ketakwaan dan amal solih. Karena, tidak mungkin persaudaraan, saling tolong-menolong dan saling mengutamakan, dapat berkembang di antara orang-orang yang dipecah belah oleh akidah dan pemikiran yang beraneka ragam, yang masing-masing senantiasa memperturutkan egoisme dan hawa nafsunya sendiri. Kedua, sosok masyarakat manapun, akan berbeda dari kumpulan manusia yang bercerai-berai dengan satu hal, yaitu tegaknya prinsip saling tolong-menolong dan mendukung sesama anggota masyarakat tersebut dalam segala aspek kehidupannya. Jika prinsip saling tolong-menolong dan mendukung ini dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan persamaan, maka itulah masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebaliknya, andai kata prinsip ini dilaksanakan secara zalim dan tidak benar, maka itulah masyarakat yang zalim dan menyimpang. Jika suatu masyarakat yang sejahtera hanya bisa diwujudkan berdasarkan prinsip keadilan dalam memanfaatkan sarana-sarana kehidupan, lalu faktor apakah yang dapat menjamin penerapan keadilan ini secara baik? Sesungguhnya jaminan alamiah bagi terlaksananya keadilan tersebut, hanyalah terdapat pada persaudaraan dan kasih sayang yang sebenarnya. Setelah itu baru menyusul jaminan kekuasaan dan undang-undang. Betapapun keinginan suatu pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan di antara warganya, namun keinginan itu tidak akan terlaksana selama tidak didasarkan pada prinsip saling bersaudara dan mencintai sesama mereka. Bahkan prinsip-prinsip keadilan itu, tanpa persaudaraan dan kasih sayang, hanya akan menjadi sumber kebencian dan kedengkian sesama anggota masyarakat tersebut.
Karena itulah Rasulullah menjadikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar sebagai asas bagi prinsip-prinsip keadilan sosial yang paling baik di dunia. Prinsip-prinsip keadilan ini kemudian berkembang dan mengikat menjadi hukum-hukum dan undang-undang syariat yang tetap. Tetapi kesemua hukum dan undang-undang syariat ini terbentuk berdasarkan pada basis pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah. Seandainya ukhuwah Islamiyah yang agung ini tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan itu tidak akan memiliki pengaruh yang positif dan aplikatif dalam menegakkan masyarakat Islam dan mendukung eksistensinya. Ketiga, nilai yang menyertai syiar persaudaraan. Persaudaraan yang ditegakkan Rasulullah di antara para sahabatnya bukan sekedar syiar yang diucapkan, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan, dan menyangkut segala bentuk hubungan yang berlangsung antara Muhajirin dan Ansar. Karena itu Rasulullah menjadikan ukhuwah ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara bersama. Dan tanggung jawab ini telah dilaksanakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagai contohnya, cukuplah kami sebutkan apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Rabi, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdul Rahman bin Auf, untuk mengambil separuh dari kekayaan yang dimilikinya bahkan salah seorang dari istrinya. Sikap persaudaraan seperti ini tidak hanya dilakukan dan ditunjukkan oleh Sa'd bin Rabi, tetapi dilakukan oleh semua sahabat dalam melakukan hubungan dan solidaritas sesama mereka, khususnya setelah hijrah dan setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Karena itu pula, Allah menjadikan hak waris berdasarkan ikatan ukhuwah ini, tanpa ikatan keluarga dan kerabat. Di antara hikmah pengsyariatan ini ialah untuk menampakkan ukhuwah Islamiyah sebagai hakikat yang dirasakan secara nyata, juga supaya diketahui dan disadari bahwa ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim, bukan sekedar slogan yang diucapkan, tetapi lebih dari itu merupakan suatu kewajiban yang memiliki berbagai konsekuensi sosial. Menyangkut hikmah dihapuskannya hak waris berdasarkan ukhuwah ini, ternyata sistem pembagian warisan yang pada akhirnya ditetapkan pun tidak jauh berbeda, sebab sistem pembagian warisan yang secara final ditetapkan juga didasarkan pada hukum ukhuwah Islamiyah, yakni orang yang berlainan agama tidak boleh saling mewarisi. Selama masa pertama hijrah, masing-masing dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar harus menghadapi tanggung jawab khusus berupa saling tolong-menolong dan saling memberi perlindungan, disebabkan oleh perpindahan kaum Muhajirin ke Madinah meninggalkan keluarga, rumah, dan harta kekayaan mereka di Makkah. Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab inilah, maka Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan konsekuensi atau tuntutan tanggung jawabnya, adalah bahwa ukhuwah tersebut harus lebih kuat pengaruhnya daripada jalinan kerabat. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah dan semangat Islam menjadi detak jantung dan denyut nadi kehidupan masyarakat baru, maka tibalah saatnya untuk mencabut sistem hubungan kaum Muhajirin dan Ansar yang selama ini diberlakukan. Sebab, di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dengan berbagai tanggung jawab yang telah mereka hayati, sirnalah segala kekhawatiran akan timbulnya perpecahan di kalangan mereka. Tak perlu dikhawatirkan lagi jika hubungan kerabat sesama kaum Muhajirin kembali diakui pengaruhnya di samping ikatan Islam dan ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, sesungguhnya sebelum mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar ini, Rasulullah telah mempersaudarakan antar sesama kaum Muhajirin di Makkah. Ibnu Abdil Bar berkata, persaudaraan ini diadakan dua kali, pertama antar sesama kaum Muhajirin secara khusus di Makkah, kedua antar kaum Muhajirin dan kaum Ansar di Madinah. Lihat Fathul Bari 7 halaman 191. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa asas ukhuwah ialah ikatan Islam. Hanya saja setelah hijrah perlu diperbaharui dan ditegaskan kembali karena tuntutan situasi dan pertemuan kaum Muhajirin dan Ansar di satu negara, Madinah. Persaudaraan ini tidak berbeda dari ukhuwah yang didasarkan pada ikatan Islam dan kesatuan akidah, bahkan merupakan penegasan secara aplikatif terhadapnya.